Baik, Bapak Ibu, karena para praktikan sudah siap, para siswa juga sudah siap, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Sukria. Silakan Bu Sukria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu, pada hari ini praktikan yang akan tampil untuk nomor 1 Atau Ruhiyat. yang kedua Saifullah, yang ketiga Bapak Tony Wijaya. Oke, Bu. Untuk pertama dipersilakan Bapak Toto Ruhiyat untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada sehat? Baik, Baik, Pak. Oke, terima kasih kalau kondisi kalian sekarang pada sehat. Itu yang kita harapkan bersama-sama pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang akan kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dong semuanya. Amin, Pak. Amin. Ya lagi apa kabar? Amin, Bapak. Amin. Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. luar biasa. Asa. Allahu Akbar. Oke. Bareng-bareng. Apa kabar semuanya? Anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Iya. Juniara kenapa nggak nyahut Juniara? Ayo, undang lagi apa undang? Sehat undang? Alhamdulillah, Iya. Pak. Alhamdulillah. Saipul nih siswa yang ganteng nih, Pak Saipul nggak pakai Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Bapak. Ririn, gimana Ririn? Sehat Ririn? Ririn nggak nyaut lagi nggak ngantuk kayaknya. Terus ini Wijaya, mana Wijaya? Hadir Wijaya? Hadir, Pak. Hadir. Si Jono, iya hadir, ada si Jono. Terima kasih pada hari semuanya. Pada hari ini kita akan membahas masalah pembelajaran 7. Tapi sebelumnya ke pelajaran mana kukunya? Coba perlihatkan kukunya. Masing-masing ke sini, Pak Juniara ke sini, Juniara kukunya mana? Perlihatkan kukunya. Jangan belum dipotong kukunya. Ini, Pak, ini. Bukan buku, kuku. Mana kukunya? Lihat sini. Kita langsung aja buka bukunya. Masalah kodok dan kodar. Nih ada sebuah cerita, Bapak cerita ya. Ada seorang tukang ojek gitu ya. Nah, suatu ketika tukang ojek tersebut mampir dulu ke temannya. Dan teman dia mengeluh, katanya usahanya lagi sepi. Nah, kata tukang ojek itu, andai kata saya jadi orang kaya, orang ganteng, mungkin nasib saya tidak seperti ini. Temannya itu memberi satu tips yang dia juga asalnya tidak percaya, dikira mau diramal. Si tukang teman itu, sini dulu tangannya, sini mana tangan kamu? Dilihat garis tangannya, dilihat. Saya nggak percaya kayak gituan. Bukan. Ini ada garis tangan, ada 3. Yang satu belok kiri, yang satu belok kanan, yang satu ada lurus. Nah terus kamu kepakan itu. Di manakah garis tangan kamu ada aja? Di tangan saya. Nah garis hidup kamu juga itu ada di tangan kamu sendiri. Tuh. Anak-anak, si tukang ojek tersebut berpikir, oh iya ya. Jadi apapun dan bagaimanapun usaha dan ikhtiar itu harus dilakukan. Nah, hasil dan tidaknya atau Allah yang menentukan. Satu cerita. Cerita yang kedua. Seorang siswa kelas 6, anak-anak nih. Seorang siswa kelas 6 ceritanya ingin lomba kaligrafi tingkat kecamatan. Dia 2-3 kali dia tidak terikut sertakan anak-anak. Dia terus berlatih. Akhirnya dia kebawa ke perlombaan. Ternyata setelah dia berusaha dan berlatih, dia tidak berhasil jadi juara. Nah, anak-anak, kalau kita lihat daripada pembelajaran yang cerita pendek tadi, yang tukang ojek itu dia berusaha dan ikhtiar, tapi belum tentu hasil atau tidaknya. Kalau dia berhasil, berarti itu sudah kehendak Allah. Kalau dia tidak berhasil juga sama atas kehendak Allah. Nah, kalau yang satu lagi nih, cerita tentang yang si anak itu berhasil,
itu juga kehendak Allah, dan tidak berhasil juga itu kehendak Allah. Nah, dua-duanya itu anak-anak menunjukkan apa coba? Ada yang tahu menunjukkan apa? Itu menunjukkan Kodar, Pak. iya qadar gitu ya. Qadar. Qadar kan kita bahas adalah qadar. Kalau qadar adalah sesuatu yang sudah terjadi tapi bisa dirubah dengan cara apa? Berusaha dan ikhtiar. Nah, ketika yang teman yang kelas 6 itu sudah sedemikian rupa berusaha tapi gagal, nah itu berarti ketika itu dia hasilnya harus diterima untuk gagal. Nah, anak-anak, masalah gagal dan berhasil dalam kehidupan itu sebetulnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita berusaha dan berikhtiar, masalah nasib dan takdir kita, terutama nasib kita itu bisa dirubah. Nah, sekarang kita akan coba memaparkan pengertian secara terinci tentang masalah apa itu qada ya. Qada kalau menurut bahasa artinya peraturan atau ketentuan, keputusan atau ketetapan untuk anak-anak ya. Terus kalau menurut istilah qada artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali terhadap semua makhluknya, artinya keseluruhan anak-anak. Tahu nggak zaman ajali? Ada yang tahu zaman ajali? Coba. Ada yang tahu zaman ajali? Zaman sebelum lahir, Pak. Unang cerdas, tepuk tangan buat Unang ya. Siswa yang diam-diam tapi ternyata dia bisa menjawab. Itu Wijaya, jangan nunutan ya Wijaya ya, jangan nunutan ya, jangan ngantuk ya. Nah, siap, terima kasih. Kembali kita perhatikan pembelajaran berikut. Selanjutnya masalah qadar. Anak-anak, apa itu qadar? Qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, kita coba cari contoh antara kedua kalimat tersebut. Apa contoh qada? Contoh qada kan tadi sama Unang disebutkan sejak zaman ajali, artinya udah nggak bisa dirubah. Contoh, matahari terbit dari timur. Jawab dong, jangan melamun atuh ih. Anak-anak yang melamun ya. Masa Bapak harus joget supaya nggak melamun. Kemudian contoh berikutnya adalah kematian seseorang. Itu sudah masuk kepada qada ya. Kemudian contoh lagi adalah bumi dan planet berputar pada orbitnya. Itu sudah ketentuan ajali. Yang istilah lainnya disebut adalah sunatullah. Sudah jadi hukum Allah. Berikutnya tentang qadar. Nah, qadar, contoh qadar tadi sebetulnya Bapak nih kurang matching menerangkan ya. Qadar tadi yang dilakukan oleh si tukang ojek. Walaupun belum tentu itu ojek jawabannya gimana, karena kita itu bersambung nanti di pertemuan yang berikutnya ya. Atau itu tadi yang dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak juga berhasil. Qadar artinya ketentuan Allah yang berlaku untuk semua makhluknya. Contohnya kalau kita rajin belajar menjadi pintar, Pak. Itu. Kalau kita terus berlatih untuk bisa menjuarai sebuah perlombaan, insya Allah jadi. Kalaupun tidak jadi, nah itu masuk ke qada. Jadi anak-anak jangan memaksakan kehendak, Pak. Nah, jangan memaksakan kehendak. Dalil qadar, nah itu kita sering dengar di para mubalik, di para asatid atau di ceramah-ceramah bahwa dari qadar itu salah satu diantaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasib kamu sendiri kalau kamu tidak merubah diri sendiri. Gitu. Coba ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang bertanya? Tentang qada dan qadar? Lanjut, Pak. Oke, tidak yang ke belakang tidak ada? Enggak. Juniara, Pak. Nah, Juniara. iya Juniara.
Silakan saya kalau begitu coba Tadi sudah disetrap. coba kasih contoh nih. Sedikit kita evaluasi sebentar. Kasih contoh. Kalau Sujono, contoh kodok apa selain yang tadi Bapak sebutkan? Ayo jawab. Iya. Saya Pul, apa contoh kodok saya Pul? Sebutkan. Contoh kodok itu Pak ya. Ya, manusia dilahirkan sebelum terjadi itu berkelamin laki-laki. Pintar, semangat. Terima kasih Bapak. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Nah, Ririn, sekarang saya tanya Ririn, apa contoh kodok Ririn? Ayo dong jawab. Contohnya, Iya. kode ya Pak. Aduh, itu suara Ririn ya, kedengarannya sama kita. Jelas enggak ya? Jelas ya? Duduknya di depan atau Pak? Iya, depan dong. Ini nih, lihatnya ke sini, Ke Bapak lihatnya ya, jangan kemana-mana. Ke Kodar Pak. Ke Kodar, ternyata Jurnya yang menjawab. Oke, tepuk tangan. Nanti pulang Bapak kasih permen yang sudah menjawab 4 orang itu ya. Saya sudah menjawab tadi Pak. Pak, saya balon, Pak. Giginya bolong-bolong, Pak. Oke, bolong-bolong. Jangan lupa gosok gigi ya. Kalau bangun tidur gosok Gigi. Mau tidur gosok gigi. Kalau saya pula itu bangun tidur, Pak, langsung main HP, Pak. Oh, Main Free nggak Fire, boleh ya, nggak boleh. Wijaya mau ke belakang Pak. Silakan. Pak, pipis, Pak. Silakan pipis dulu ya. Tertib pipisnya ya. Tertib pipisnya. Jangan berdiri kalau pipis. Oke, siap. Terima kasih anak-anak. Pelajaran yang dari Bapak disampaikan barusan tentang kodok dan kodar. Nah, silakan buka untuk latihan soalnya di halaman buku yang kalian punya. Nah, itu silakan kalian berikan contoh sebuah cerita yang termasuk kodok, kodar. Misalkan kalau kita bawa kambing ke lapangan untuk makan rumput, kambing tersebut tidak ditali ketihan. Rumputnya kering. Pas si tukang gembala kambing tersebut tidur, dombanya hilang atau kambingnya hilang. Itu termasuk kodok apa kodar? Kodar Pak. Kodar ya, karena itu kelalaian. Nah, ini orang Bondowoso satu lagi. Saya Pulau, kalau ditinggalin pacar bagaimana saya Pulau? Kodok atau kodar masuknya? Kalau diputusin pacar itu sebenarnya sakit di Saya hati. Pulau ajaran-ajaran. Tapi kalau nyambung lagi gimana? Kodar. Karena kalian masih anak-anak ya, kelas 6 jangan Jangan pacaran, tidak boleh. Belum waktunya ya anak-anak ya. Iya Pak. Iya, jangan pacaran, jangan ikutin teman-teman yang lain. Fokus belajar. Saya sudah Pak, sudah pacaran. Nah, nanti saya kasih tahu ya ke kepala sekolah. Waktunya habis. Oh, ini habis. Terima kasih. Setelah saya sampaikan barusan, kita pakai berdoa ya. Selesai pembelajaran, mari kita berdoa dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Mangga. Kita pakai berdoa ya. Selesai pembelajaran, mari kita berdoa dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya panggil Bapak Saifullah As-Sundaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya lihat itu semuanya ganteng-ganteng, yang perempuan itu cantik-cantik. Midarin, kamu kok cantik ya? Kamu zaman BA ya? Saya yang ganteng Pak. Salah ya Pak Guru ya. Berarti Undang ini termasuk orang yang fokus ke pelajaran saya. Ternyata kesalahan itu bisa diperbaiki oleh Undang. Bagus Undang ya, bagus. Nah, bagus. Belum. Anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh, agar
pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Saya minta tolong untuk Ketua Tony Wijaya. Tony, hadir? Tony? Tadi ke belakang kan Pak tadi. Oh, ke belakang ya? Iya. Oh, ya. Untuk sementara diwakilkan oleh Unang. Ayo Unang nak, Unang, ayo. Oh, mari. Doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa. Basmalah, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nak Unang. Selanjutnya saya lihat dari murid-murid ini semuanya pada sudah rapi. Nama Toto ya, Mas. Anak Toto, coba anak Toto itu bajunya kok tidak dimasukkan itu. Coba masukkan dulu nak, biar rapi nak. Toto Ruhiyat, ayo masukkan nak, iya. Sletingnya terbuka Pak. Ya. Toto sletingnya terbuka. Ya itu, sini nak ya. Seandainya kamu itu bisa bertatap muka dengan saya itu perbaiki sletingnya. Jahit dulu nak ya, dijahit itu ya. Ya. Terus anak-anak ya. Kemudian saya lihat semuanya sudah lengkap. Ada yang tidak masuk ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, masuk semua sehat walafiat. Jaga imun Usman sakit kalian. Pak Usman sakit. Oh, Usman sakit. Kenapa sakit? Kok enggak kasih izin Naunang ya? Oh, udah tadi. Oh, sudah belum masuk ke saya itu surat izinnya. Untuk perhatian anak-anak ya, lain kali kalau enggak mau masuk pakai surat. Kalau sekarang itu daring, WA sudah ke saya. Biar ketahuan. Baik, apa Pak. sakit atau tidak. Mari doakan mudah-mudahan yang sakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian anak-anak, mari sebelum kita melangkah lebih jauh, kita menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Apa? Pak. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bukan Garuda Pancasila. Indonesia, Pak. Garuda Pancasila. Oh iya, Bapak lupa ya. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bagus anak-anak. Alhamdulillah kita sudah berdoa, kemudian kehadiran kalian sudah saya cek itu rapi-rapi semua. Kita kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini adalah sebagai sikap kita bahwa kita itu cinta tanah air. Anak-anak, dalam kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran yang pertama, karena kalian sudah melalui kemarin itu di kelas 1 sudah banyak pembelajaran yang kalian pelajari, pahami. Sekarang kita akan melangkah ke kelas 2 karena sudah naik semua. Kelas 2 pembelajaran awal yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, teladan subtema sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ini anak-anak di sini ada bacaan. Coba kalian baca. Saya beri waktu kalian untuk membaca 2 menit. Sudah?
Sudah. Pak. Sudah. Sudah dibaca semua? Sudah. Belum. Sudah Ya, ya. selesai ya Bapak. Alhamdulillah. Kalau sudah dibaca, kemudian Pak. coba anak-anak amati gambar berikut ini. Ini ada gambar anak-anak. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Coba saya tanya dulu. Sudah diamati, dilihat? Saya coba tanya ke Unang. Iya, Sudah Pak. diterbang, Pak. Yang pertama gambar yang mana? Ini secara berurutan, Nak. Yang mana satu, Nak? Yang satu itu yang lagi loncat-loncat. Oh ya, bagus, bagus. Coba midarin itu. Yang mana yang nomor 2, urutan nomor 2? Yang nomor 2 itu menemukan uang, Bapak. Pintar, cantik. Midarin diri cantik, luar biasa itu. Yang ketiga, Saya coba nggak disebut ganteng. itu. Jono. Jangan tidur, Nak, Jono. Jono. Yuk, ada Pak Guru, Nak, yuk. Jono itu ke belakang terus, Pak. Aduh, ke belakang terus ya. Tony Juniara itu. Coba di yang mana juga? Ya Pak, ada ngasih uang. Iya, ngasih uang, pinter Tony Juniara ini. Terus yang terakhir, coba Tony TW. Yuk, TW. Pak, Cewek itu yang mana, Ibu Pak? Guru mengumumkan itu siapa Oh, yang berhasil. Pak, nggak ada yang namanya cewek, Pak, di sini, Ya. Pak. Ini, Pak, mau disimpan, Pak, sama Toto, Pak, mau dipakai jajan es, Pak. Kata saya Oh, nggak boleh, jangan. Pak, gitu. Jangan, sudah. Toto, nggak boleh Toto ya, nggak boleh itu ya. Diambil sama Juniara, Pak. Diambil Juniara, dibelikan bala-bala. Iya, ya sudah. Itu kan belum. Itu kan nanti setelah pembelajaran ini. Ya, setelah pembelajaran ini kalian itu harus paham karena dalam pembelajaran ini ada tujuan, Nak, ya. Tujuan kita dalam pembelajaran ini, makanya ini saya berikan gambar seperti ini mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti akhir pembelajaran kalian adalah siswa setelah membaca kisah Nabi Muhammad, siswa lebih mengerti dan bertambah keyakinan atas kebenaran kisah Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kompetensi dasar sudah ya. Yang kedua, setelah mengetahui kisah Nabi Muhammad dalam sebuah kisah itu siswa dapat menunjukkan kisah sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menjelaskan kejujuran dalam bentuk tanya jawab. Dan yang keempat, setelah penjelasan siswa mampu menyebutkan 4 contoh jujur. Dan yang terakhir, siswa juga mampu mencontohkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita, Nak. Ya. Kemudian, anak-anak ya, dari gambar 4 ini, adakah sesuatu yang mungkin kalian belum dimengerti? Bisa ditanyakan. Itu, Pak, gambar 4, Pak. Itu ibu gurunya Ya. lagi apa, Pak? Megang apa tuh, Pak? Oh, yang nomor 4 ini ya. Yang nomor 4 ini anak-anak. Nah, ini nomor 4 ini adalah Bu Guru mengambil uang dari anak yang diberikan itu karena anak itu menemukan di halaman seperti itu, Nak. Ya, Pak, ya, Pak. Jadi ibu guru, Mungkin Pak, ada lagi. nemuin anak, nemuin Iya, anak, Pak. nemuin uang, Bu, ya, apa ya? Iya, Ibu Pak. guru nemuin uang Ya. ya. Dikasihkan ke Yang Jono anak-anak apa, gitu Jono? ya. Itu nomor satu itu gambarnya kok loncat, Pak. Gimana itu, Pak? Iya, Nak, ini kan gambar, Nak. Seandainya ini bisa berputar sendiri kan loncat ini kan karet ini, Nak, ya. Ini main karet, Nak, ya. Main karet. Jadi loncat. Gitu, Nak. Sudah, Nak, ya? Sudah? Ya, makasih, Udah, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Kayak kutu, Pak, Anak-anak. loncat-loncat, Pak. Dari pertanyaan ini mungkin sudah jelas bahwa ini dari 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 adalah merupakan satu kesatuan yang mencerminkan tentang sikap kejujuran. Coba nomor 1, ada anak ini bermain karet, kemudian uangnya kan ada di sakunya, lompat-lompat dia. Setelah lompat-lompat kemudian uangnya jatuh. Setelah jatuh pindah ke nomor 2. Kemudian anak ini menemukan uang, itu ada di atasnya itu. Coba Tony Wijaya, bacanya itu apa itu? Tidak kelihatan, Pak. Oh, tidak kelihatan. Biar saya baca sendiri dah ya. Kalau dari Pak, ini memang kecil-kecil. tulisannya Ya. kecil, Pak. Pak, tulisannya kecil, Pak. Besar, Tanya Pak. anak Pak, ini. tulisannya kecil, Ini Pak. ya, gitu, Pak. Ya. Tulisannya kecil. Pak ini ya. Oh iya, itu. Diambil dan langsung Nah, dijajan, jadi, Pak. Ya, Siapa ini uang gitu? Ya, anak ini menemukan uang di halaman, kemudian bertanya-tanya, ini uang siapa ya? Nah, dia berpikir mau memberikan ke siapa kira-kira? Apakah diumumkan sendiri atau bagaimana? Dia juga mempunyai rasa takut, bagaimana seperti itu. Kemudian diberikanlah kepada gurunya. Kenapa kok diberikan ke guru? Karena guru itu adalah orang yang paling bertanggung jawab di sekolah. Kemudian si guru mengumumkan di kelas uang itu punya siapa, dan alhamdulillah uang itu tersampaikan kepada pemiliknya. Kalau saya menemukan uang, berikan pada Bapak ya. Kenapa Pak? Mas? Kalau saya menemukan uang, diberikan langsung ke Bapak ya. Oh iya betul. Itu contoh, karena di sini Ibu Guru, saya Bapak Guru kalian, ya ke Pak Guru, seperti itu. Iya. Ya, biar uang itu nyampe ke pemiliknya, seperti itu anak-anak ya. Alhamdulillah. Kemudian anak-anak, setelah setelah kalian mengamati bagaimana sikap jujur, coba jujuran itu banyak macamnya. Yang di atas tadi, jujur itu teladan Rasulullah. Diceritakan bahwa Rasulullah mempunyai sikap kejujuran. Karena Rasulullah itu mulai sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Tuh, lebih dilihat itu di bukunya. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur, dan juga Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita untuk selalu bersikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan juga harus jujur kepada orang tua. Anak-anak ya, di sini ada beberapa macam jujur. Coba di sini contoh, jujur kepada Allah. Seperti contoh, kalian sebentar lagi nanti kalau sudah selesai saya tanya ya, untuk contoh-contoh yang lain. Jujur kepada Allah, contohnya mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti apa contohnya? Sholat. Yang di sini adalah sholat yang 5 waktu. Kemudian jujur kepada diri sendiri, contohnya seperti tidak menyontek dikala sedang mengerjakan bulan. Yang ketiga, di sini jujur kepada orang tua, contohnya seperti memberitahu ketika ada kelebihan uang jajan sekolah. Kemudian jujur kepada guru, seperti selalu mengerjakan tugas PR tepat waktu. Dan yang terakhir, jujur kepada semua orang, yaitu tidak curang dalam ketika bermain. Coba saya minta untuk dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari selain yang juga diterangkan oleh Pak Guru. Coba Bidarin. Jujur kepada Bapak Sikun. Contoh jujur kepada siapa Pak Guru? Ya, contoh jujur kepada orang tua. Selain contoh di sini, setiap hari. Kalau jujur kepada orang tua apabila disuruh berbelanja, maka kembaliannya dikembalikan kepada orang tua Pak Guru.
Bagus, hampir sama ya dengan ini ya, Medarin ya. Cari contoh yang lain Bu, Medarin ya. Oh, yang lain ya Pak Guru. Ya, apa Kalau itu? Habis Bapak Siful. Oh, sudah habis. Ya sudah. Oh ya, Tutup. ya. Alhamdulillah anak-anak. Ini sebelum ditutup pembelajaran hari ini kalian itu dikerjakan di rumah. Ini adalah rubrik ya, soal. Kemudian ada lembar kerja seperti ini dikerjakan di rumah dan diparaf oleh orang tua. Sebelumnya ya, sebelum ditutup ini ada video pembelajaran ya, ya. Video pembelajaran di sini adalah penguatan kalian agar lebih meyakini sifat kejujuran Rasulullah dan bisa dilaksanakan dan dicontohkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan itu tersampaikan kepada kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Tony Wijaya. Monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sujono tidak menjawab salam? Ayo ulangi lagi. Menjawab salamnya harus kompak ya. Ulangi lagi ya. Sujono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah contoh dari anak-anak hebat yang Bapak miliki gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian. Baik, Pak. Unang sudah sehat kemarin, apa masih perutnya masih sakit? Sudah sehat? Alhamdulillah, Bapak. Iya, jangan terlalu banyak memakan yang pedas-pedas ya. Cuacanya Dikasih sudah tidak Toto, baik Pak. ya. Dikasih sambal sama Toto. Aduh, Toto. Kalau nanti kalau mau makan sambal Bapak juga dikasih, jangan Unang saja ya. Iya, gitu. Harus berbagi. Bapak kabitaan. Baik, anak-anakku hebat sekalian. Sebelum Toto mah kebun pelajaran, iya, baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran, agar pembelajaran kita berkah, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Ini insya Allah menjadi anak yang solehah ya semuanya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kehadiran ya. Nanti tolong yang namanya disebut mengacungkan tangan ya dan sambil mengucapkan hadir. Dimulai dari itu Anandaku, Tony Juniara. Hadir Pak Guru. Bagus. Itu duduknya jangan terlalu di pojok ya, agak ke sini. Takutnya tidak kelihatan, sayang. Iya. Toto. Hadir Pak Guru. Hadir, alhamdulillah ya. Nanti ya, awas ya, jangan nakal-nakal ya, nanti. Iya Pak Guru, siap Pak Guru. Ya. Unang, mana Unang? Hadir lah, Bapak. Hadir, iya. Kemudian Siti Almidairin. Hadir Bapak. Hadir. Kemudian itu Saifullah, mana Saifullah? Kemarin kakinya sakit gimana? Sudah sehat.
Pak Guru, saya Alhamdulillah sudah hadir, bisa Pak sekolah Guru. ya. Pak Guru Digigit ini. ayam, Ya, Pak, yang kakinya. terakhir ini ada Sujono. Sujono, kemarin Hadir, udah masuk Pak. gimana? Hadir. Hadir, Oh Pak. iya, Ini hadir. masih sakit perut Duduknya di kemarin, depan Pak. Sujono, jangan selalu di bawah ya, biar Iya, kelihatan ya, ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, setelah Bapak ini kan sudah di absen nih, sudah di absen. Kemudian untuk menambah ke apa namanya nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kan lagunya panjang, sedikit saja ya, sebagai contoh. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Terima kasih. Itu sekali lagi kenapa menyanyikan lagu nasional untuk menambah rasa nasionalisme kita. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Aku Cinta Al-Quran. Di sini ada kompetensi dasar yang harus Bapak sampaikan. Kemudian ada indikator-indikatornya. Salah satunya yaitu melafalkan Quran surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas dengan benar. Itu kompetensi dasarnya, dan indikatornya anak-anakku sekalian melafalkan basmalah. Nah, kemudian di akhir pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anakku sekalian bisa tahu apa arti dari lafaz basmalah, kemudian kapan anak-anakku sekalian harus membaca basmalah, dan juga dapat membaca basmalah dengan baik dan benar. Ya, membaca basmalah. Ya. Tulisan Arab dari lafaz basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba anak-anakku mengikuti apa yang Bapak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah pandai-pandai semuanya ya, sudah pandai-pandai semua. Anak-anakku sekalian sudah mempunyai dasar untuk mengucapkan lafaz basmalah. Kemudian setelah anak-anakku sekalian tahu arti dari lafaz basmalah itu, bisa kalian lihat di sana ada sebuah keluarga kecil yang sedang makan. Di sana menengadahkan tangan. Apa itu artinya? Artinya sebelum kita makan harus membaca basmalah. Kalau langsung makan, Itu nggak boleh ya. Kita harus mempunyai adab kalau untuk makan. Setelah cuci tangan, kita duduk bersila, kemudian berdoa, baru makan ya, baru makan. Tidak boleh langsung makan. Iya, itu nggak boleh. Itu yang nggak baik ya. Jangan ditiru ya buat yang lainnya ya. Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru, baik. Toto harus dikedepankan, Pak. Iya, nanti ya. Nanti. Nah, sekarang ke Bapak sebelum ke materi basmalah, Bapak ingin menyampaikan kapan sih anak-anakku sekalian kita semua harus membaca basmalah. Nah, di sini contohnya seperti mungkin kalau saya pula ingin ingin berangkat sekolah, jangan langsung minta uang jajan kemudian berangkat ya. Setelah minta uang jajan, salim dulu, harus habis salim ketika akan keluar dari rumah mengucapkan basmalah. Bismillah ya. Tuh, kemudian juga kalau kita akan belajar, akan belajar seperti tadi kita dimulai, Bapak sudah sebelum memulai pembelajaran kita mengucapkan basmalah ya, seperti itu. Kemudian ini kalau kita akan tidur harus juga mengucapkan basmalah, jangan udah ngantuk langsung ke tempat tidur langsung tidur. Kemudian juga kalau kita ingin bepergian, mau kendaraan itu motor saya, Pak. Itu motor ya, itu saya Bapak ya. Maaf, Bapak tadi kemarin minjem bilang ke bapaknya Unang mau dijadiin foto gitu, Bapak. Lah, iya Toto, kenapa sayang? Haus, Pak, mau minum dulu, Pak. Haus, minum dulu, Pak. Ya, itu Toto suaranya kecil, kamu itu badannya yang besar kok suaranya kecil. Iya, kalau nanti untuk besok kalau Toto merasa haus, mudah haus, bawa bekal minum sendiri ya biar lebih sehat. Amin. Minta Bapak Pak.
Oh, gentong biasanya. Ya, jangan gentong, nanti itu malah toto yang dimasukin dalam gentong, nggak boleh ya. Itu tempat air di rumah nggak boleh seperti itu. Baik, anak-anakku hebat sekalian, kita akan mulai ke materi yang inti, yaitu membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah ini diawali dengan huruf hijaiyah yaitu ba dan sin, ya. Dibacanya bis, ya, dibacanya bis itu. Nah, ini yang bis yang ini yang huruf dan juga huruf sa, ya. Jadi membacanya jangan bish atau bis seperti, tapi membacanya bis seperti itu ya. Bis. Seperti kita menyebutkan nama jenis kendaraan bis. Nah, seperti itu ya. Kemudian bismi. Nah, mi ini jangan dibacanya panjang ya, tapi dibacanya pendek, satu harokat. Dan mi ini langsung dimasukkan ke dalam lam jalalah atau lam lapad Allah. Dan lam lapad Allah ini lah bismillah. Jadi jangan bismillah, jangan seperti itu ya, tapi bismillah. Nah, lah ini lam lapad ini atau lam jalalah ini panjangnya dua harokat. Bapak-bapak gimana sih untuk 2 harokat atau 3 harokat atau apa 4 harokat itu? Nah, anak-anakku sekalian bisa menggunakan tangannya ya untuk mengetahui panjang dari harokat. Ini contoh misalkan kalau 2 harokat. Anak-anakku bisa menampilkan jarinya seperti ini, 2 harokat. Bismillah. Nah, seperti itu ya. Untuk panjang 2 harokat. Jadi anak-anakku sekalian bisa menggunakan jarinya untuk menghitung panjang harokat. Biar kentut, Pak. Aduh, nggak boleh itu kalau misalkan mau BAK itu ke toilet ya, jangan di sini nanti mengganggu anak-anak yang lain ya. Minta diantar sama temannya. Ya nggak boleh ditahan, itu nggak baik buat kesehatan ya. Kalau mau sok keluar dulu nanti habis, tapi jangan lama-lama, jangan sampai 10 menit apalagi setengah jam di toilet ya, ngapain ya. Ya. Tidur, Pak. Nanti habis waktunya, Tidur, Pak. masa kok di toilet kok bobo ya kan, emang gak bau ya. Ya apalagi seperti ya Allah, tahu itu kamu tuh memang sesuatu banget ya. Nanti Bapak kasih jajan. Kamu jangan nakal-nakal lagi, nanti Bapak kasih jajan 500, kamu jajan sepuasnya ya, tapi kamu jangan nakal. Oke. Ya, lanjutkan dulu ya anak-anakku sekalian. Kemudian bismillahi, ada huruf H di sini, ada huruf H. Ada huruf H ya di sini bismillahi. Nah, huruf H di sini jangan sampai tertukar dengan huruf H yang ini ya. Karena itu beda ya. Nanti kan kalau H itu kita membacanya itu awal suaranya berada di tenggorokan bawah mendekati dada ya. Kemudian kalau H yang ini kecil ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Nanti kalau kalian sudah ini ya, nanti kalau kalian sudah menginjak dewasa belajar gitu ya, Pak ya. Ya, H seperti H ya, bau napasnya ya. Habis makan jengkol ya. Ya, sedikit-sedikit saja. H ini dibacanya pendek dan kemudian dimasukkan ke dalam ro. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, kemudian bismillahir. Nah, huruf ro ini dibacanya itu tebal, jadi 2 huruf ro ya. Bismillahir. Pinter. Unang ini pinter ya, karena ini ya sambil mengaji ya, di rumahnya itu mengaji ya, jangan main layang-layang terus loh, ntar kamu badannya jadi gosong. Ngajinya sama Juniara, Pak. Oh iya, sama Juniara. Oh iya Juniara. Itu Juniara tuh sambil diajarin cara baca basmalahnya ya. Tapi suka pacaran Juniara mah. Ya nanti diikat aja di pohon toge ya, kalau pacaran nggak boleh, masih kecil ya. Lanjut ya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimasukkan ke dalam H ya, H yang ini jangan sampai tertukar dengan H yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Unang bawel Pak, Unang Pak bawel. Udah nanti Unang mulutnya Bapak mute ya, biar nggak bawel terus ya. Di terakhir
Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf mim, mimnya dibaca panjang 2 harokat ya. Bismillahirrahman, seperti itu, seperti Bapak contohkan tadi. Kemudian ada huruf nun. Huruf nun ini dimasukkan lagi ke dalam ro seperti tadi hir, jadi menjadi bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Pak Jono, Pak, ya. tidur Pak Jono, Pak, tidur Pak. Jono jangan tidur, nanti Bapak kasih jajan semuanya, Jono ketinggalan loh, gak dapat uang jajan. Coba Pak baca bismillah Pak. Iya, Saiful nanti. kencing dimasukin botol, Pak. Aduh ya Allah, ini kali itu memang hebat semuanya ya. Bapak saja nggak bisa kalau masih kencingnya dimasukin botol ya. Baik, kita bereskan dulu ya materinya anak-anak hebat sekalian. Ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, di H terakhir ya ada huruf ya dan juga mim. Mim ini diwakafkan atau mati. Kemudian him di sini. Nah, untuk him di sini anak-anakku sekalian membacanya tidak mutlak harus 2, tetapi bisa 2, bisa 4 ataupun 6 harokat. Itu nanti tergantung dari kemampuan nafas anak-anakku sekalian ya. Baik, sekali lagi sama-sama dengan Bapak mengucapkan lafaz basmalah ya. Bapak dulu, kemudian kalian mengikutinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan nir ya, jangan nir tapi tebal. Nir ya. Ulangi lagi. Bapak dulu, setelah Bapak baru kalian ya. Toto anakku, solehku. Nanti setelah Bapak baru kalian ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti ikuti ya Bapak kata-kata Bapak ya. Bismillah. Ya, kenapa sayang? Bapak kalau itu apa itu cincin, Pak? Bukan cincin, masa pakai cincin? Enggak ada cincin. Waktu sudah habis Bapak Tony. Oke, baik anak-anakku sekalian, itulah tadi bagaimana cara mengucapkan lafaz basmalah dengan baik dan benar. Dan di akhir kegiatan nanti kalian dan tugas yang akan Bapak share di grup WA. Ya, nanti silahkan anak-anakku sekalian dikerjakan, dibantu dengan ayahanda atau ibu di rumah. Baik, Pak. Gitu. Nah, ya jadi itulah cara membaca basmalah dengan baik dan benar, dan bagaimana dan kapan kita harus mengucapkan lafaz basmalah. Ya, sekali lagi jangan lupa agar kita selalu datang tepat waktu, menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan selama bersekolah ini gitu. Nah, di akhirnya sebelum, karena kita pelajaran terakhir, sebelum nanti kita pulang setelah membaca doa, jangan lupa kalian membersihkan sampah yang ada di kelas ya, karena kebersihan itu sebagian daripada iman, Pak. Iman ya. Jadi tolong diambil sampah-sampahnya ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.